Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Fokus ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepadanya dikarenakan kita dimudahkan lagi atau dimudahkan untuk kembali lagi mengkaji, membaca kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashili Matnil Ajurumiyah, yang setelah sebelumnya qadarullah ada beberapa halangan, jadi kita sempat libur 2 pertemuan. Nah, jadi alhamdulillah sekarang kita baru bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tuhfatul Washabiyah. Dan alhamdulillah juga kita telah sampai pembahasan jawazim al-mudhari'. Artinya sebentar lagi kita akan membahas inti daripada ilmu nahwu, yaitu marfu'at, mansubat dan majrurat. Ya, isim-isim yang dimarfu', yang dimansub dan yang dimajrur. Alhamdulillah. Sekarang kita masih mengurus perkara yang ada pada fi'il mudhari', yang dia itu fi'il mudhari' na'am majzum, bisa dimajzumkan atau hukumnya mu'rab bukan mabni, yang mana di antara i'rabnya adalah jazm. Makanya kita masih selalu ngurusin fi'il mudhari'. Kemarin sebelumnya kita na'am pembahasan mansubat atau bukan mansubat, afwan, nawasib, penasab fi'il mudhari'. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan jawazim al-mudhari', yang menjazamkan fi'il mudhari'. Baik. Ketemu santri? Belum ya? Baik. Kita lanjutkan. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, jawazimul mudhari', penjazam fi'il mudhari'. Qala wal jawazimu 18. Penjazam itu ada 18. Wahia, dia adalah lamma, alamma, lamul amr wa du'a, la fin nahi wa du'a, wa in wa ma wa man wa mahma, wa idma wa ayyun wa mata, wa aina wa ayyana wa anna wa haythuma wa kayfama wa idza fi syi'ri khassah. Dan ini sebagaimana yang selalu disampaikan, bahwasanya selayaknya bagi kita ketika kita ingin lancar membaca kitab gundul beserta kita memahami apa yang kita baca dari sisi nahwunya. Naam, alasannya kenapa dibaca demikian, maka bagusnya untuk dihafalkan alat penjazam ini. Kalau enggak mau menghafalkan semuanya, hafalkan aja lah alat penjazam dan penasab, karena sering keluar tatkala dia baca kitab. Walaupun yang lebih ahsan dan afdal, naam, dia hafalkan semuanya. Nah, dihafalkan semuanya. Terus paham enggak? Fi'il mudhari' jazm ya? Ya. Antum belajar miftah baru ya? Insyaallah habis ini belajar nih sama Adil ya, solusi. Nah, itu baru naik kelas 2 kan ya? Taib. Qala syarih hafizahullah, aqul al-adawatul jazimatu lil fi'il mudhari' 18 jaziman. Alat-alat menjazamkan, yang menjazamkan fi'il mudhari' itu ada 18. Ada 18. Nah, sama niat asyar, dia kenapa dibaca nasab padahal dia itu sebagai khobar? Jawabannya adalah karena dia mabni. Sama niat asyar adalah termasuk kata-kata yang mabniun ala fathil juz'ain, sebagaimana insyaallah kita akan jelaskan itu. Wahia, dan dia
inda tahqiqi tarji'u ila 15 jaziman. Dan alat penjazm ini inda tahqiqi, ya ketika diteliti lagi itu padahal ma tarji'u ila 15 jaziman, hanya kembali kepada 15 alat penjazm saja, bukan 18. Bagaimana ceritanya? Dijelaskan di sini bisqati alam wa alamma wa kaifama, dengan kita menghapus kata alam, alamma dan kaifama. Kenapa? Dijelaskanlah di bawahnya. Amma alamu alamma fali annahuma dakhilatani filam walamma. Adapun alam dan alamma, dia itu masuk dalam huruf lam dan lamma. Dia tidak usah lagi dihitung karena alam dan alamma itu hanya bedanya dia hanya kemasukan isim istifham atau huruf istifham. Ayo. Jadi cuma kemasukan a saja bedanya. Wa amma kaifama, adapun kaifama fali annaha la tajzimu ala sahih, karena kaifama itu menurut pendapat yang paling sahih dia tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi kaifama ini dimasukkan di matan dikarenakan Ibnu Ajurum itu berpendapat dengan pendapatnya orang-orang Kufah, yang mana mereka barakallahu fikum lebih banyak caranya mereka, mazhabnya mereka itu dengan mengkiaskan. Walaupun tidak pernah didengar kaifama dalam logo Arab, ini ada kata kaifama, berarti dia sama kayak haitsuma, sama dia kayak yang lainnya. Dikiaskanlah sama mereka. Inilah di antara keunikan mazhabnya orang-orang Kufah. Dia kebanyakan mengkiaskan banyak permasalahan, di antaranya permasalahan nahwu. Dan demikian juga fikih. Ya, fikih juga apa? Mereka banyak mengkiaskan. Makanya Abu Hanifah dia atau makanya mazhab Abu Hanifah di Kufah itu merupakan mazhab yang terkenal dengan seringnya mengkiaskan. Seringnya apa? Mengkiaskan banyak permasalahan. Taib, kama saya tibayanu insyaallah taala, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Wa hadhil adawat wa tanqasimu ila qismain, dan alat-alat penjazm ini terbagi menjadi dua bagian. Bismillah. Qismin yajzimu fi'lan wahidan, ada jenis yang menjazmkan satu fi'il saja. Berarti dia hanya menjazmkan fi'il mudhari' saja, satu fi'il mudhari'. Contohnya lam yalid. Lam tatkala kita gunakan untuk menjazmkan fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' yang ada setelah lam itu cuma satu yang jazm. Nanti kalau ada dua fi'il mudhari'nya gimana, Ustaz? Maka jawabannya tidak terjazmkan. Tidak terjazmkan. Tapi tetap dia dalam keadaan asalnya yaitu marfu'. Wa qismin yajzimu fi'lain, dan jenis yang dia menjazmkan dua fi'il sekaligus. Artinya dalam satu kalimat, dan dia hanya ada satu alat penjazmnya, tapi dia bisa menjazmkan dua fi'il. Dengan kita ketemu dengan satu alat ini, harus kita cari kedua fi'il mudhari' yang terjazmkan dengan alat itu. Enggak boleh kita cari satu aja, harus cari dua. Walaupun nanti ikhwan, barakallahu fikum, itu ada anwa'nya, ada jenis-jenisnya, ada bentuk-bentuknya. Tatkala alat penjazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari' ini ketika masuk pada jumlah fi'liyah, terkadang
Fiil pertamanya mudhari, ternyata keduanya madi. Karena madi mabni, maka enggak jazm, gitu kan. Terkadang fiil pertamanya madi, fiil keduanya mudhari. Nah, itu nanti ada rinciannya, ikhwan. Ada rinciannya. Sebagaimana yang akan disinggung nanti dalam kitab Mutamimah. Insyaallah kita bahas Mutamimah. Kalau misalkan masih lanjut, na'am barakallahu fikum. Itu insyaallah enggak cuma sekedar matan Mutamimahnya aja, tapi ditambahkan pada referensi-referensi kitab yang lainnya dari kitab-kitab nahwu. Adapun sekarang mah kita hanya fokus di syarah yang telah dijelaskan oleh Syekh Ahmad saja, hafizahullah taala. Amal qismul awal, adapun jenis yang pertama, barakallahu fikum, bahwa alladzi yajzimu fi'lan wahidan, yang dia menjazmkan satu fi'il saja. Fasittatu ahrufin. Nah, ini fasittatu ahrufin dia sebagai jawab dari amma yang sebelumnya. Amal qismul awalu fasittatu ahrufin, maka dia cuma ada 6 huruf. Jadi wa huwa alladzi yajzimu fi'lan wahidan, ini hanya jumlah i'tiradiyah namanya. Jumlah yang dia itu hanya baina syai'ain mutalazimain, terletak di antara dua sesuatu yang saling membutuhkan. Nah, yang saling membutuhkan. Namanya jumlah i'tiradiyah. Nanti dibahasnya dalam kitab Qawaidul I'rab. Ini dibahasnya sebelum Ibnu Aqil atau setelah Ibnu Aqil. Intinya setelah qatrun nada. Tapi cuman jangan matan qatrun nadanya, tapi harus syarah qatrun nadanya. Baru dia bahas Qawaidul I'rab. Awaluha, yang pertama, lam. Wa hiya harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Dia itu huruf nafi, berarti meniadakan perbuatan. Yanfi autan fil hadath, meniadakan perbuatan. Wa jazmin berarti menjazmkan fi'il setelahnya. Wa qalbin, qalbin itu apa? Nanti dijelaskan dari situ biar lebih enak. Ya, ada setelahnya nanti. Nahu qawli lam yajtahid Zaidun. Zaid, naam, tidak bersungguh-sungguh. Zaid tidak bersungguh-sungguh. Jadi menafikan ada kesungguhan pada Zaid. Naam, menafikan adanya kesungguhan pada Zaid. Kemudian menjazmkan fi'il mudhari'nya. Makanya jazm kan? Makanya apa? Jazm. Jazmnya dengan apa, Rahel? Kenapa? Ahsan. Ini harus mungkin ya. Itu kelas 3 kan? Wajib mungkin antum. Wa qaulu ta'ala. Nah, waalaikumsalam. Naam, enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Wa qaulu ta'ala lam yalid wa lam yulad. Falam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Lam huruf penafi, penjazm dan naam qalbin. Dia qalbin itu mengembalikan ya, buat tautiyah aja. Jadi qalbin itu adalah huruf atau namanya ta'bir atau penamaan yang untuk mengembalikan atau membalikan makna mudhari' menjadi madhi. Yang mana mudhari' itu maknanya hal atau istiqbal, naam, sekarang atau akan datang. Tatkala masuk lam, maka maknanya jadi qalb, kebalik, dibalikan kepada madhi. Naam, jadi maknanya madhi itu dikatakan harfu qalbin. Naam, sebab penamaan harfu qalbin. Nanti tapi dijelaskan lagi insyaallah di halaman setelahnya, di lembar setelahnya. Wa qawlan min yajtahid wa yalid wa yulad fi'il mudhari majzum dengan lam. Alamat jazmnya sukun zahir di akhirnya. Wa sumiyat harfa nafin, dinamakan huruf nafi karena dia menafikan hadas, kejadian. Wa huwa lijtihad, masalan, itu kejadian bersungguh-sungguhnya. Zaid masalan, sebagai contoh aja. Berarti kalau lam yalid wa lam yulad menafikan adanya ya walad bagi Allah Azza wa Jalla, karena na'am Allah itu wahid, zat yang maha esa, maha satu. Na'am, qul huwallahu ahad.
Thayyib. Wa jazmin dinamakan harfu jazmin li'annaha tajzimul mudhari karena dia menjazmkan mudhari. Dinamakan qalb li'annaha taqlab zaman al-mudhari min al-hal aw al-istiqbal ila al-mudhi. Nah, sebagaimana dikatakan tadi. Karena dia mengembalikan waktunya fi'il mudhari menukar gitulah, menukar. Ya. Waktu fi'il mudhari dari yang sekarang atau akan datang menjadi makna lampau. Maknanya kayak fi'il madhi jadi. Fa inna ma'na qaulika sesungguhnya makna perkataanmu lam yajtahid Zaid lam yahsul minhu ijtihad fi zamanil madhi. Maksudnya tidak terhasilkan minhu dari Zaid ijtihad sungguh-sungguhnya. Kapan? Dari waktu yang sebelumnya, waktu lampau. Memang Zaid ini malas. Kenapa? Tahu dari mana kita malas? Li adamil murajaah, li adamil al murajaah lidars karena dia enggak murajaah. Walilu'batihil jawal karena dia main HP baik, FF game dan semisalnya. Allahul musta'an. Ini aib bagi para penuntut ilmu. Ya. Main enggak? Alhamdulillah. Bang Taufik? Usman? Enggak lah, aib Allah. Tani yang kedua lama wahya harf, dia huruf seperti lam. Fima taqaddam pada penjelasan yang berlalu. Maksudnya apa? Yaitu menafikan, kemudian barakallahu fikum menjazmkan dan mengembalikan makna. Tapi nanti dah cukup titik dulu, jangan diteruskan tapinya. Karena anak kadang-kadang suka keceplosan, ya suka membawakan materi yang seharusnya belum dibawakan. Thayyib. Nah, lamma yaqum Zaidun wa qaulu ta'ala lamma yaduqu adzabin falamma harfu nafin wa jazmin wa qalbin tuh sama. Wa qulun min yaqum wa yadhuqu fi'lan mudhari'un majzumun bilamma. Alamat jazmnya sukun pada yaqum dan hadfun nun pada yadhuqu niabatan anis sukun sebagai pengganti dari sukun. Li'annahu minal af'al khamsah karena dia termasuk fi'il yang 5. Salih yang ketiga dari fi'il yang menjazmkan fi'il mudhari' satu saja. Kalau kita lihat dari tadi ikhwan, syahidnya adalah dia menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Artinya kalau setelahnya ada fi'il mudhari' yang lainnya, dia tidak jazm. Alam Suaya. As-salits yang ketiga alam wahya nafsul lam. Dia seperti lam. Illa hanya saja. Illa di sini maknanya hanya saja. Hanya saja gitu. Nanti antum bakal berasa lah kalau udah sering baca kitab mana yang dikatakan kecuali, mana yang dikatakan hanya saja. Illa hanya saja annaha ukturinat bihamzatil istifhami takriri. Dia digandingkan dengan hamzah istifham yang maknanya takriri, penetapan, menetapkan. Naam. Maksudnya hamzah istifham takriri apa? Wa huwa maknanya adalah hamlukal mukhatab 'alal iqrar. Kamu membawa orang yang kamu ajak bicara 'alal iqrar untuk menetapkan. Untuk na'am barakallahu fikum menegaskan ya, kita harus mengikrarkan. Ikrar itu udah jadi bahasa Indonesia. Jadi kayak gini contohnya. Alam ansohlak, bukankah saya telah menasihati kamu? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Udah gitu kan. Kita ingin menanyakan itu enggak harus dijawab, tapi ingin meminta kepada kamu yang saya ajak bicara untuk menetapkan perkataan saya ini. Bukankah tadi kamu udah makan? Misalkan sering ini di Indonesia ya lah. Antum misalkan terakhir, ana lihat makan terus.
Anda lihat makan lagi makan. Anak katakan ke ayah, bukannya antum udah makan? Apakah ini pertanyaan harus dijawab? Enggak, tapi diikrarkan. Gitu ya. Ditetapkan gitu ya. Nah, karena ada pertanyaan yang dia ingin tahu dijawab dengan yang sebelumnya belum tahu, ada yang hanya untuk mengikrarkan saja seperti na'am ini, alam. Kalau di bahasa Arab pakainya alam. Wal i'tirafi bi amrin qad istaqarra indahu thubutuhu aw nafyuhu, dan membawa orang yang kita ajak bicara alal i'tiraf, untuk mengakui bi amrin, sebuah perkara qad istaqarra thubutuhu aw nafyuhu, yang telah tetap thubutuhu, suatu kejadian itu, dan telah tetap suatu kejadian yang belum terjadi itu. Paham gak? Ya, yang telah kokoh, yang telah istiqrar, yang telah ada penetapan dari kejadian itu, dan telah ada penafian dari kejadian itu. Indahu, dari na'am sisi dia. Contohnya, alam ansohlak, bukankah saya telah menasihati kamu? Kenapa kamu berbuat itu terus? Lima fa'alta dzalik miraran. Alam ansohlak, gitu kan? Bukankah saya telah menasihati kamu? Kenapa masih kayak gitu terus? Nah, gitu kan. Wa qauluhu ta'ala alam nashrah laka sadrak. Allah berfirman berkata kepada Nabi SAW, bukankah saya telah lapangkan bagimu dadamu? Nah, gitu kan? Ini na'am, namanya istifham takrir. Fal hamzah lil istifhami takriri, walam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Lam huruf nafi, jazm dan qalb. Nah, wa qala min asah wa nashrah fi'il mudhari majzum dengan lam, alamat jazmnya sukun zahir di akhirnya. Rabi yang keempat, alam ma, wa hiya nafsul lamma, dia sama kayak lam. Illa hanya saja anna turinat bi hamzatil istifhami takriri. Naam, sama terjemahnya. Nah, contohnya alam ma uhsin ilaik, alam ma uhsin ilaik, afwan nakdir. Naam, terjemahnya juga sama. Fa hamzah li istifhami takriri, wa lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin, wa uhsin fi'il mudhari majzum dengan lama, alamat jazmnya sukun zahir di akhirnya. Khamis yang kelima, lamul amr wa du'a. Lam amr wa du'a. Wa hiya allati yuqsadu biha talabu husulil fi'il talaban jaziman. Nah, sebenarnya ini lamul amr wa du'a, sebenarnya dia juga lamnya sama, cuma bedanya nanti sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Apa artinya lamul amr wa du'a? Wahiyya lati yuqsadu, dia adalah yuqsadu biha, dimaksudkan dengan lam tersebut, na'am talabu husulil fi'il, permintaan atau meminta terjadinya suatu perbuatan, talaban jazimah, dengan permintaan yang sangat jelas, permintaan yang sangat pasti. Na'am, misalkan li talibil ladzi fi sakan falyakhruj, gitu kan, atau fal yuraji', fal dan semisalnya. Paham ya? Bagi talib yang sekarang lagi di sakan, maka hendaklah dia keluar. Paham ya? Dalam Quran, fal yunfiq du sa'atin, hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta untuk berinfak. Nah, wala du'a, dan lam du'a hiya fil haqiqah lamul amr, hakikatnya malam amr, lakin akan tetapi sumiyat du'a iyatan, dinamakan sebagai lam du'a ta'adduban, dalam rangka beradab. Emang apa bedanya? Kok di sini kita dalam rangka ta'adduban beradab, kalau yang atas enggak? Wal farq bainahuma, karena perbedaan antara keduanya, annal amr yakunu minal a'la lil adna, karena dinamakan lamul amr itu
ketika adanya dari yang atas ke yang bawah. Berarti dari Allah Azza wa Jalla kepada kita tatkala menggunakan sighah ini lamul amr namanya lamul amr. Dinamakan dengan lam al-amr atau dari atasan ke bawahan namanya lam al-amr. Wa doa aksuhu, tapi kalau doa itu kebalikannya dari bawah ke atas. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla atau kita minta kepada orang yang lebih tua, permintaan gitu ya. Tapi kalau doa ya dikatakan kepada Allah Azza wa Jalla, doa gitu ya, permintaan kepada Allah Azza wa Jalla, namanya lam ad-du'a. Bisa dipahami ya? Tapi hakikatnya sama dalam rangka ta'adduban. Masya Allah, itulah para ulama nahwu daqiqnya mereka rahimahumullah. Famithal lamul amr, contoh lam amr, qauluka liwaladik, perkataanmu pada anakmu, litadhhab ila suq, hendaklah kamu pergi ke pasar. Ya, hendaklah kamu pergi untuk ke pasar. Naam. Wa qaulu ta'ala, dan contohnya juga firman Allah Ta'ala, liyunfiq du sa'atin, hendaklah orang yang memiliki keluasan harta untuk berinfak. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dalam usul fikih ya, al-asal fil amr al-wujub. Hukum asal perintah wajib kecuali kalau adanya sarif, adanya pemalingan dari dalil-dalil yang lainnya yang memalingkan hukum dari wajib kepada sunnah. Falam lamul amr, lamnya lam amr namanya, lam perintah. Wa qulun min tadza wa yunfiq fil mudhari majzumun bilamil amr, alamat jazmnya sukun zahir di akhirnya. Mafhum? Mafhum tuh. Mafhum lah. Mafhum? Masyaallah. Wa misalam doa qauluka litaghfirli ya ghafur. Ya Allah Azza wa Jalla, ya Allah ampunilah saya. Gitu ya. Ya Ghafur, ya Allah zat yang Maha Pengampun, ampunilah saya. Paham ya? Itu namanya lam ad-du'a. Kita dalam rangka berdoa. Ya Ghafur, di sini pakai nama Allah Azza wa Jalla, menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla di menunjukkan bahwasanya tatkala kita berdoa hendaklah kita bertawasul menggunakan perantara nama Allah Azza wa Jalla. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha, dan bagi Allah Azza wa Jalla lah nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, berdoalah dengan nama-namanya yang baik itu. Wa qalu ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, liyaqdi alaina rabbuka, ini adalah doa permintaan orang-orang yang dia barakallahu fikum sedang masuk neraka, di dalam neraka. Liyaqdi alaina rabbuk. Sebelumnya, ayatnya adalah ya Malik, surat Az-Zukhruf ya, antum sebagian dah hafal insyaallah. Ya Malik, wahai Malik. Malik siapa ini maksudnya? Malaikat khazinun nar, malaikat yang menjaga neraka. Ini orang-orang penduduk neraka berkata kepada Malik, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Semoga tolonglah, katakan, saya ingin meminta kepada Rabbmu, liyaqdi alaina, untuk menyelesaikan perkara ini, untuk menghabiskan ini semua perkara, untuk mematikan kita semua. Kita nggak kuat di sini. Ini berbahaya, ini gambaran di antara gambaran-gambaran jeritan penghuni neraka. Apa kata Malik? Qala innakum makithun. Dijawab oleh Malik, innakum makithun. Enggak, kamu tuh orang-orang yang makithun, berdiam di situ. Nauzubillah. Ini adalah cambukan dan ancaman bagi orang yang dia itu bermain-main dengan neraka. Ada sebagian artis, naudzubillah min dzalik, tatkala kita dinasihati untuk hati-hati dengan neraka, katanya apa? Enggak apa-apa saya masuk neraka, biar nanti saya kumpul sama artis. Naudzubillah. Allahul musta'an. Nas'alullah taufik wassadad. Falam lam du'a, lam du'a. Wa kullun min taghfir wa yaqdi. Setiap
kata dari takdir yakni fi'il mudhari majzumun dengan lam doa. Alamat jazmnya sukun zahir fi taghfir pada taghfir. Kenapa dia sukun zahir alamat jazmnya Kang Taufik? Ayo. Wa hadfu harfil illah fa huwa ya, membuang huruf illah yaitu adalah ya pada yakdi niabatan ini sukun sebagai pengganti dari sukun. Kenapa dia membuang huruf illah Rusman? Alamat jazmnya. Udah belajar belum? Ayo mu'talahsan. La budda min an takdir ala al-ijabah. Hadis yang ke-6 ini berarti yang terakhir dari penjazam fi'il mudhari. La fi nahi wa du'a. La nahi dan doa sama. Hakikatnya la nahi. Tapi kalau doa itu dari bawah ke atas, kalau nahi dari atas ke bawah. Ini insya Allah sama. Ya, jadi tinggal kita hiaskan aja kayak yang sebelumnya. Wa hiya la yuqsadu biha talabu tarkil fi'il, dan dia adalah suatu kata yuqsadu biha yang dimaksudkan dengan kata tersebut dengan la ini talabu permintaan tarkil fi'il untuk meninggalkan perbuatan. Talaban jaziman dengan permintaan yang jelas. Wala ad'aiyah hiya fil haqiqah la nahiyah. La du'aiyah hakikatnya la nahiyah, la larangan. Lakin sumiyat du'aiyatan ta'adduban, sama proses terjemahan. Wal farq bainahuma, perbedaannya antara keduanya anna nahya yakunu minal a'la lil adna wa du'a aksuhu, sama. Doa ya. Iya. Ini gimana ya? Naam. Famithalu la nahya qauluka liwaladik, perkataan Rahel ke anak El. Misalkan nanti gitu. Atau ke adik antum gitu kan. La tusyrik billah. Masya Allah, ini perkataannya siapa ya? Di Al-Quran. Surat apa ini? Ya bunaya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Belum apa? Luqman. Iya. Perkataan Luqman kepada anaknya dan pada surat Luqman. Wa qaulu ta'ala wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Itu syahidnya la tusyrik ya, dia menjazmkan. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Naam. Ini permintaan untuk tidak berbuat syirik. Dan wa la tad'u, janganlah kalian berdoa, beribadah ma'allah bersamaan Allah ilahan akhar, kepada sesembahan yang lain. Artinya apa? Perintah untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla saja dan meninggalkan doa kepada selain Allah, ibadah kepada selain Allah. Fala nahi, ini jelas banget berarti. Ini jelas. Kolon min tusyrik wa tad'u fi'il mudhari majzumun bil la nahiya, alamat jazmnya sukun pada tusyrik dan membuang huruf illa wa waw pada tad'u. Misalnya doa ya qauluka rabbi la tuzigh qalbi. Ya Rabbku, wahai Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, la tuzigh qalbi, janganlah engkau memalingkan hati kami, memalingkan hatiku, melalaikan atau memalingkan. Rabbi di sini, nah kalau kita perhatikan ikhwan, di dalam Al-Qur'an kok enggak ada ya-nya tatkala berdoa. Banyak loh. Naam di Al-Qur'an Rabbi menggunakan kata Rabbi tapi enggak ada ya nidanya, padahal ini maknanya adalah ya Rabb, wahai Rabbku. Kenapa? Kok tatkala kita memanggil Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an itu di lafadznya tidak pernah ada ya-nya. Maka dikatakan oleh para ulama balaghah, al-asraru min dzalik, rahasianya dari hal itu adalah agar supaya memberikan faedah akan dekatnya Allah Azza wa Jalla. Dekatnya Allah Azza wa Jalla dari sisi pengabulannya Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba ketika mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah kamu
menghinakanku. Kapan? Yauma yub'atsun, di hari kita dibangkitkan. Di hari kita dibangkitkan. Fala du'aya wa qalan min tuziq wa tujzim wa tukhzi. Naam. Fil mudhari majzumun dengan la du'aya. Alamat jazmnya sukun zahir fi tuziq wa hadf harf al-'illah wa huwa al-ya fi tukhzi. Wa hadzal qismi kulluhu salah baca apa? Wa hadzal qismu, dan jenis ini, naam qismu dia kenapa dibaca marfu? Karena dia badal buat za. Karena za dia naam sebagai mubtada fi mahall rafa' mubtada. Ha-nya sebagai harfu tanbih wa istinafiyah. Kulluhu sebagai taukid buat qism. Makanya dibaca marfu. Hu dia sebagai dhamir mutabiq. Nah, semuanya hurufun adalah huruf. Nah, dia adalah khabar buat da. Bittifaqin nahwi, dengan kesepakatan para ulama nahwu. Wa huwa yarji'u ila arba'ati harfin kama ra'aita, dan dia hakikatnya kembali kepada 4 huruf saja sebagaimana yang engkau perhatikan tadi. Nah, kalau kita lihat. Wal qismu tsani, adapun jenis yang kedua sebelum nuwasil qira'atana. Naam, hal indakum soal, ada pertanyaan enggak? Baik dari yang langsung ataupun dari yang enggak langsung. Ini di sini ada 3 santri. Si ganteng, simpan. Ganteng. Si Aspar. Itu yang putih dikasih yang lain. Kasih, jangan si ganteng dulu. Ini sayangan nih. Tapi enggak ada pertanyaan? Enggak ada Rahel. Kemarin dulu tuh belum selesai. Afwan, ada kira itu kelas 3. Toib, Bang Taufik ya? Udah? Belum? Yes. Kita lanjut kalau enggak ada sedikit lagi. Wa amal qismu tsani, adapun jenis yang kedua, wa huwa ma yajzimu fi'lain, yang dia menjazmkan 2 fi'il. Fa huwa ala arba'ati anwa'in, dan dia terbagi menjadi 4 bagian. Nah, ada 4 jenis dari sisi apa? Dari sisi penilaian ulama nahwu tentang sepakatnya mereka. Nah, bahwasanya yang menjazmkan ini huruf atau fi'il gitu. Huruf atau fi'il. Ini mohon maaf ya yang ikut online. Nah, ini ada santri jadi kadang-kadang karena tanya ke santri. Taib. Fahuwa al-arba. Al-awal, jenis yang pertama, harfun bittifaqin. Dia adalah huruf dengan kesepakatan para ulama nahwu, la khilaf fi, berarti enggak ada khilaf. Nah, wa huwa in, dan dia adalah in, berarti naam, in adalah huruf. Apa sih faedahnya? Ya, faedah itu orang Bandung. Pak, faedahnya. Wa tsani, yang kedua. Mana maksudnya? Anda gimana? Fa apa Pak? Fa. Yang kedua, harfun al-asah wa huwa idma. Huruf dia di atas pendapat yang paling sahih itu adalah idma. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Muhyiddin dalam kitab beliau Tuhfatus Saniyah. Nah, syarah Jurumiyah juga. Dan dalam kitab Qatrun Nadanya, dalam kitab Qatrun Nadanya. Bukan kitab Qatrun Nada afwan ya, tapi ta'liq Qatrun Nada. Udah tutup. Ini yang putih salah kamu. Wasalid, yang ketiga, ismun al-asah wa huwa mahma. Dia isim menurut pendapat yang paling sahih, dan itu adalah mahma. Kalau ada al-asah kayak gini berarti ikhwan ya dulu ala anna fihil khilaf, ada khilaf dalamnya. Warabi, yang keempat, ismun bittifaq, isim dengan kesepakatan para ulama. Nah, wa huwal baqi, itu sisanya. Ini adalah apa? Sisanya. Berarti ya udah sisa dari yang ada. Apa sih faedahnya? Ya kita kasih sedikit faedahnya.
Kalau misalkan paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham, nanti kita akan jelaskan pada pembahasan yang berikutnya. Faedahnya adalah agar supaya kita paham mana kata yang dia punya mahal, mana kata yang nggak punya mahal, yang punya kedudukan dan yang tidak punya kedudukan. Karena huruf nggak punya kedudukan, isim punya kedudukan. Nah, kalau kita paham betul ini adalah isim, berarti ini apa kedudukannya? Apa kedudukannya? Apakah dia maf'ul bih? Dia fi mahali nasab sebagai maf'ul bih, fi mahali jar sebagai mudhaf ilaih, atau misalkan gitu contohnya. Kalau huruf udah kita nggak usah urus i'rabnya, karena huruf itu nggak punya mahal, nggak punya kedudukannya dalam sebuah kalimat. Wa yusamma awal fi'lain fi'la syarti. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kan tadi kita jelaskan bahwasanya dia menjazamkan dua fi'il gitu kan, menjazamkan dua fi'il. Nama lainnya jumlah syartiyah, Nah, yang dia ada syarat wa masyrut. Nah, yang pertama yusamma awal fi'lain, awal dari fi'il yang dua. Nah, fi'il yang pertamanya itu dinamakan dengan fi'il syarat. Berarti kita kasih contoh dulu. In tajtahid tanjah. Ini harf syartiyah, namanya harf syart karena jumlah syartiyah, berarti sisanya ini daripada yang menjazamkan fi'il mudhari', yang menjazamkan dua fi'il, namanya dia ada watu syartiyah, alat-alat syartiyah. Jazimah menjazamkan dan syartiyah, adanya syartiyah. Nah, dinamakan fi'il syart yang mana in tajtahid, berarti tajtahid fi'il syart. Antum kalau agak bingung, antum tulis saja in tajtahid tanjah. Tajtahid dia fi'il syart. Kenapa dikatakan fi'il syart? Karena dia di awal fi'ilnya, fi'il yang pertama. Wa tsaniyahuma, yang kedua. Naam, dari fi'il tersebut jawab syart wa jazai, sebagai jawab syart dan balasannya. In tajtahid, kalau kamu sungguh-sungguh. Apa kalau sungguh-sungguh? Apa jawabannya dari sungguh-sungguh ini? Belum paham orang, belum paham. Maka dijawablah tanjah, kamu akan sukses. Wa jazai, dan huruf jaza, balasan. Apa balasan sungguh-sungguh? Sukses. Balasan sungguh-sungguh apa? Sukses biidznillah ta'ala. Jadi intajtahid, kalau kamu sungguh-sungguh, ini syaratnya, sungguh-sungguh dulu syaratnya. Tanjah, maka jawaban dan balasannya kamu akan sukses. Naam, kamu akan sukses. Itu jawaban dan balasannya. Semoga dipahami. Intinya, syahidnya apa? In ini menjazamkan sekaligus dua fi'il. Fa awwalu hadhihi adawat in. Adat yang pertama ini bikasril hamzah, dengan mengkasrul hamzah, wa sukunin nun, dan sukun nun, wa hiya umul bab, dan dia induknya bab. Nah, contohnya in tasbir tujar, jika kamu sabar, tujar, kamu akan diberikan ganjaran pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, dalam surat Az-Zumar. Wa qalu ta'ala, walaupun ini ayat asbabun nuzulnya untuk shaim, untuk siam gitu kan, tapi na'am, sebagaimana dikatakan para ulama tafsir, kaidah tafsir al-ibra bi umumi lafidz la bi khususis sabab. Wa qalu ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kamu mentaatinya kamu akan mendapatkan petunjuk. Gitu. Tahtadu, tuti'uhu sebagai fi'il syart, tahtadu sebagai jawab syart. Nah, ini kalau kita, berarti apa ya, Pak? Tatkala kita menemui in dalam sebuah kalimat, ya antum, naam, nanti tatkala latihan baca kitab, apalagi antum ntar bakal latihan ya, bentar lagi baca kitab. Kalau ada in, berarti setelahnya apa?
apa? Fi'il syart. Wajib fi'il syart itu terletak setelah in. Itu dicatat baik-baik. Fi'il syart wajib setelah in. Terletaknya setelah adatus syart atau adat al-jazimah allati tajzimu fi'lain. Nah, kemudian setelah kita ketemu fi'il syart, maka habis itu dicari apanya lagi? Jawab syartnya dan jazauhu dan balasannya. Wajib kita cari. Kalau enggak kita cari belum sempurna kalimatnya. Belum sempurna apa kalimatnya, belum dikatakan kalam karena tidak memberikan faedah. Gitu. Naam. Dan namanya jawab syart ikhwan itu enggak harus langsung setelah fi'il syart. Kadang-kadang na'am barakallahu fikum diselangi dengan jar majrur dulu, dengan maf'ulun bih, dengan kata-kata yang lainnya. Kadang na'am dua kalimat gitu mungkin ya, atau dua garis apa ya? Dua apa ini? Ya, itulah. Dua itu dua itu. Baru ada jawab syartnya gitu kan. Apalah. Baik. Fa'in harfu syart wa jazim, huruf syart dan jazm menjazm. Berarti perannya dua dia. Peran pertama na'am sebagai syart, kedua jazim menjazm. Ya jizimu fi'lain menjazmkan dua fi'il. Al awal fi'il syart wa tsani jawabu wa jazauhu. Wa qala min tasbir wa tuti'uhu fi'il syart majzumun bi'in dengan in. Alamat jazmnya sukun pada tasbir, atfunun pada tuti'uhu. Niyabatan anis sukun li'annahu minal af'al khamsah wa kullan min tu'jar wa tahtadu. Jawab syartnya dan jazauhu dia jazam dengan in. Alamat jazamnya sukun pada tu'jar dan buang nun pada tahtadu. Kenapa tahtadu dia jazamnya dengan buang nun Bang Taufik? Bismillah. Al-khamsah. Lebih ahsan al-khamsah atau amthalatul khamsah? Nah, ikhwan, alladhi fi online. Al-ahsan naqul al-af'al al-khamsah am al-amthalatul khamsah. Naam. Ayo. Af'al. Af'al. Iya. Bismillah. Ini mazhabnya Syekhuna. Ustaz. Af'al khamsah lebih ahsan. Ya. Tapi lebih ahsan menurut Ibnu Hisham, mazhabnya Ibnu Hisham itu al-amtsilatul khamsah. Kenapa? Karena itu fiilnya enggak cuma 5. Tapi 5 itu cuma sebagai contoh dari wazan fi'il aja. Adapun fi'il banyak. Ada yadribani, kemudian yajlisani, yansurani dan semisalnya. Nah, fi'ilnya enggak 5, tapi apa? Itu cuma wazannya 5 contohnya. Itu makanya dikatakan contoh untuk wazan-wazan fi'il yang 5. Wazan-wazan yang 5. Taib. Dia harfu nun fi tahtadu niyabatan sukun. Karena dia af'al al-khamsah. Saat yang kedua kita akhirkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Taib. Kalau enggak ada, semoga dipahami. Naam, semoga dapat faedah dan semoga dimurajaah juga. Ustaz, ini soal Ustaz. Iya Ustaz, ahsan. Fadhal Ustaz. Di dua kata Ustaz, yang pertama tuti'u kemudian tahtadu. Kalau itu tuti'u dia batalan sukun, amma tahtadu dia hadfun nun. Hadfun nun. Ayo. Sawa ya saja. Sawa. Ayo, sawa bisawa. Ayo. Sawaan bisawa'in. Nah, li'annahuma min al-amtsilatul khamsah. Tayyib. Fadhal akhar. La yujad. Tayyib. Kalau enggak ada
Ustaz Irfi. Tidak ada Ustaz Irfi. Maaf ya Ustaz. Cukup. Ayo, ditunggu di Mahat ya. Insyaallah tadi. Ayo. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau enggak ada pertanyaan, jazakumullahu khairan katsira ala husni istima'ikum wa musyarakatikum fi hadhihi al-laila al-mubarakah wa nas'alullaha an yarzuqana wa iyyakum ats-tsabat wal istiqamah. Wa jazakumullahu khairan katsiran walhamdulillahi rabbil alamin.